Ya, terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami di Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sebelum kita nanti mendapatkan amalan dari Kiai Misbah terkait dengan amalan yang berkaitan dengan bulan Muharram, kita akan menjawab nih pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kami melalui WA 089654076048. Saya akan bacakan pertanyaan pertama. Nih Kiai ya, mana yang lebih baik? Orang alim atau orang pintar tapi ibadahnya kurang, atau orang bodoh tapi ibadahnya rajin? Silahkan, Kiai. Makasih Mas Agus, para pemirsa. Ini pertanyaan menurut saya sederhananya dijawab sama-sama baik. Saya katakan sama-sama baik. Ya. Misalnya ada orang alim tapi ibadahnya kurang. Saya berharap dengan barokah ilmunya Ya. nanti ibadahnya makin baik. Hmm. Sebaliknya ada orang misalnya bodoh tapi ahli ibadah. Dengan barokah ibadahnya mudah-mudahan Allah tambah ilmunya makin baik. Yang menjadi persoalan adalah saya ini Mas Agus kok menilai orang dengan selalu negatif. Ini masalah kita. Oh. Dalam masalah ini saya bersikap semacam itu. Sama-sama baik itu. Cuma Ya. untuk saya pribadi saya harus waspada. Kenapa harus waspada? Ternyata ada dua hal yang sangat berbahaya. Fasadun kabirun alimun mutahattiku. Wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Ada dua yang sangat bahaya. Yang pertama adalah orang alim tapi dia fasik. Tidak mengamalkan ilmunya. Kalau sholat telat-telat misalnya. Bisa jadi. Tapi yang lebih bahaya adalah wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Ini orang bodoh tapi ibadah. Keduanya sama-sama fitnah, masalah bagi agama kita. Tidak boleh kita berpegang teguh kepada dua orang model macam begini. Ini untuk internal saya. Tetapi kalau ada yang pertanyaan, ada dua orang semacam itu, kalau saya nilai mudah-mudahan sama-sama baik. Karena apa? Saya berharap dengan barokah ilmunya, ibadahnya makin baik. Dengan barokah ibadahnya, ilmunya makin bertambah. Karena ada keterangan barang siapa mengamalkan ilmunya, maka warasahullahu ilmama lam ya'lam. Allah Ta'ala akan memberikan ilmu yang tidak dia ketahui. Itu Mas Agus. Nah, mungkin ini Kiai, ini kan perlu dipahamkan ya, apalagi dengan para dai yang berada di bawah naungan Kiai ini. Bagaimana kemudian memahamkan masyarakat gitu agar ya ibadahnya rajin dan juga ilmunya nambah. Ya. Ya, faktanya memang seperti itu. Ada orang yang memang alim. Tapi alim di sini, tapi itu tadi katakan, alim itu kan orang yang punya ilmu. Ya. Tapi juga para ulama berwanti-wanti bahwa alim itu harus orang yang amil, yang mengamalkan ilmunya. Orang yang punya ilmu nggak mengamalkan ilmunya, maka tidak disebut alim. Dia cuman orang yang berilmu saja, tapi tidak betul-betul alim sejati. Itu satu. Yang kedua, ibadah di sini maksudnya adalah ibadah sunnah. Ya. Nah, artinya tatawu, ibadah-ibadah yang sunnah. Nah, dalam konteks ibadah wajib tentu semua harus, baik yang alim maupun yang jahil, semua harus. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan itu harus, nggak ada kompromi. Itu namanya pokok, usul tadi. Tapi kalau soal ibadah sunnah, nah kemudian muncul lebih utama mana? Misalnya sholat sunnah 100 rakaat dengan ngaji. Maka banyak sekali para ulama, ya salah satunya Rasulullah pernah di dalam riwayat hadis riwayat Abu Umamah Al-Bahili katakan, ya itu Rasulullah dihadapkan pada dua orang, hadza abid wa hadza alim. Ini satu orang ahli ibadah, ini orang alim, ahli ilmu. Kata Rasulullah, fadlul alim alal jahil alal abid kafadli ala adnakum. Keutamaannya orang yang berilmu dibanding orang ahli ibadah seperti keutamaan aku ini, Rasulullah, dibanding sahabat yang paling rendah. Jadi bukan Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar jaraknya sudah jauh ya. Dengan Sayyidina Umar jauh. Tapi ini sahabat yang paling rendah, adnakum. Ya. Artinya apa? Ya antara baina sama ewa sumur, ya, antara langit dan sumur. Bedanya orang alim. Kenapa? Di dalam nazamnya, syairnya Imam Syafi'i kan kita kenal. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitani min alfi abidi
Sesungguhnya seorang fakih, ulama yang mutawarri. Nah, dia waro. Jadi betul-betul menjaga diri dari maksiat. Ya, ya. Karena tadi ada orang alim karena tahu ilmu kadang-kadang nabrak-nabrak, Ustaz. Hmm. Iya, tahu ya, ini gimana cara cuci dosanya gitu kadang-kadang kan. Nah, ini cenderung kepada fasik. Ya, Jadi ya, alim ya. yang cenderung kepada fasik. Nah, kita di saat di situ dikatakan mutawarrian. Jadi betul-betul dia ngejaga ilmunya, dia konsisten karena dia orang yang punya ilmu, maka dia menjaga betul. Nah, itu kata dalam asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Satu orang alim yang mutawarri tadi lebih berat, lebih menakutkan bagi syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah. Sampai dikisahkan dulu zaman Nabi kan ada orang alim tidur, ada orang ibadah. Iya, Setan berani iya. goda orang ibadah, alim nggak berani. Kenapa? Begitu beratnya ilmu, keutamaan ilmu dibanding ibadah secara sunnah. Bahkan dikatakan julusus sa'atan ya fi talabil ilmi khairu min ibadati mi'ati rakaah. Satu saat nih kita duduk ngaji lebih baik daripada ibadah 100 rakaat. Artinya ilmu itu penting. Kenapa? Karena ibadah mutatawi tadi, ibadah Ya, sunnah ya, tadi, ya. itu efeknya hanya kepada si yang melakukan. Sedangkan ilmu ini efeknya kepada banyak orang, kepada Ya, dia dan kepada banyak orang. Dan kita harus catat juga, yang ini yang paling penting saya kira, karena banyak yang nonton ya. Agama ini akan langgeng dengan lestarinya ilmu agama. Ya, ya, ya. Kita boleh satu negeri ini orang yang rajin puasa, sholat malam, tahajud, puasa Senin Kemis, tapi nggak mau ngaji. Saya jamin 100 tahun agama Islam punah dari negara ini. Karena ketika nggak ada yang mau ngaji, Ya, ya. anak-anak cucu nggak kenal. Kita belajar bagaimana dulu Rusia di era komunis, Yugoslavia, Bosnia, kemudian juga sekarang di China. Itu mereka karena ditutup belajar agama. Ya. Generasi penerusnya kemudian Islam bisa punah. Mereka bisa ikut komunis, bisa ikut yang lain. Dan ini ancaman. Maka ilmu ini sangat penting. Jadi kalau menurut saya pribadi sekarang, saya sampaikan juga kepada para dai, jihad terbesar umat Islam sekarang ini apa? Jihad terbesarnya adalah ilmu pengetahuan dan ekonomi. Masya Allah. Itu jihadnya. Bangun ekonomi, bangun ilmu pengetahuan. Karena dengan dua inilah kita akan merebut peradaban. Dan semua peradaban yang menguasai dunia pasti unggul dalam dua hal ini. Ya, Teknologi, ilmu pengetahuan, dan kemakmuran ekonomi. Kalau dari Ya. itu beres semua urusan. Dan itu sebenarnya adalah bagian dari prinsip rahmatan lil alamin nih Kiai, ya. Alamin. Nggak bisa dilepaskan tentunya ya. Betul. Ya, kalau nggak ada rahmatan lil alamin bisa bahaya juga tuh. Orang bisa ilmunya malah dipergunakan untuk hal yang Betul. tidak baik. Betul. Baik, betul. ini kemudian pertanyaan yang kedua adalah apakah saya tetap harus menjalani idah padahal rahim saya sudah steril? Tubektomi ya berarti. Ya, Iya. gitu. Mas Agus, terima kasih para pemirsa. Dari pertanyaan dari siapa tadi? Dari Ibu Farida di Bekasi. Dari Ibu Farida. Ibu Farida, Ibu harus paham, para pemirsa harus paham bahwa iddah itu tujuannya ada dua. Ya. Saya jelaskan sedikit, iddah itu apabila ditinggal sama suami, apakah itu ditinggal karena wafat atau karena dicerai, itu tidak boleh langsung perempuan itu nikah lagi gitu gambarnya. Harus ada jeda, iddah. Ya. Tujuan yang pertama adalah libaroati rahimiha. Untuk membersihkan rahimnya biar tidak campur dengan suami yang pertama. Itu yang pertama. Terus kalau ada yang menyampaikan, kan saya sudah yakin tidak bakalan hamil karena steril saya misalnya. Dokter sudah menetapkan tidak bakalan hamil saya. Tetap Anda harus iddah. Kenapa? Karena tujuan yang kedua adalah litta'abbud. Ibadah, itu titik. Ya. Kenapa Anda iddah? Pertama, untuk membersihkan rahim. Yang nomor dua, karena ini perintah Allah gitu. Ya, ya. Jadi kalau sudah perintah Allah, jangan nanya-nanya lagi. Ibadah tujuannya. Lah itulah. Tetapi kalau kita telusuri ternyata memang banyak faktor, bukan sekedar membersihkan rahim dari suami yang pertama, bukan. Tetapi kita khawatir misalnya ada aura-aura yang memang masih melekat dari suami yang pertama. Walaupun rahimnya bersih. Ya, saya khawatir suami pertama ingin kembali lagi misalnya. Cinta lama berseri apa? Berseri kembali. Bisa demikian, karena itu harus ada iddah. Dan iddah itu tujuannya bukan hanya untuk membersihkan rahim, tapi yang kedua adalah untuk beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Itu Mas Agus. Baik, saya kira ini waktu kita sudah agak mepet, kemudian kita kayaknya langsung masuk ke amalan dulu ya, Kiai ya. Nah, silakan Kiai Misbah, ini amalan berkaitan dengan bulan Muharram.
Terima kasih Mas Agus. Saya ini akan merasa rugi kalau pada kesempatan kali ini guru kita Kiai Jamal ini tidak memberi oleh-oleh kepada para Nah, pemirsa. itu dia betul. Ya, ini kalau amalan yang setiap hari yang saya berikan mungkin sudah sering ya. Ketepatan beliau Kiai Jamal ini mohon ilmunya agar keberkahan sampai kepada kita semua. Monggo Kiai. Ya, alhamdulillah. Silakan Kiai. Saya kira mungkin di Muharram ini karena bulan mulia ya. Bulan Muharram ini kan bulan hurum ya. Ya. Bulan-bulan yang dimuliakan. Banyak amalan-amalan kebaikan. Di awal tahun kita dianjurkan untuk melakukan banyak kebaikan, bahkan disunahkan berpuasa dan sebagainya. Ada amalan-amalan misalnya menulis Bismillahirrahmanirrahim 113 kali di awal tahun. Ya. Nah, tapi kalau memang sudah kelewat ya nanti di Asyura-nya. Di Asyura itu tanggal 10 itu hari yang sangat diagungkan, hari Asyura 10 Muharram. Karena hari Asyura itu adalah hari di mana Allah menciptakan Nabi Adam, Allah mengeluarkan Nabi Adam, menyelamatkan dari Nabi Nuh, Nabi Musa dan sebagainya. Hari Asyura ini hari yang sangat dimuliakan sampai orang Yahudi pun berpuasa di hari itu. Maka ketika Nabi SAW datang bertemu dengan Yahudi, kalian sedang apa? Kami sedang berpuasa. Puasa apa? Puasa memperingati kemenangan Musa, Nabi kami menghadapi Firaun. Kata Nabi, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak dengan Musa dibanding kalian. Karena ajaran Islam kita masih murni gitu ya. Jadi akhirnya Nabi juga menyuruh untuk puasa Asyura. Waktu itu sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Asyura itu diwajibkan. Kemudian bahkan Rasulullah mengatakan khaliful Yahud, ya. Selisihi orang Yahud jangan sama-sama tanggal 10. Sumu yauman qablahu atau yauman ba'dahu. Puasalah satu hari sebelumnya atau sebelumnya. Nah, kata Nabi, kalau aku hidup tahun depan, aku akan puasa tanggal 9 juga. Tapi ya ternyata tidak kesampaian. Jadi Rasulullah hanya puasa satu hari Asyura. Dan di hari Asyura itu banyak amalan yang bisa dilakukan. Yang paling terkenal itu kan ada 10 ya. Di antaranya adalah silaturahim, menjenguk orang sakit, mengunjungi orang alim, kemudian berhias diri, kemudian menggunting kuku, kemudian juga mengusap kepala anak yatim. Dan ini yang paling senang ibu-ibu ini, meluaskan belanja. Tanggal 10 Muharram, meluaskan belanja supaya rezekinya luas di tahun itu. Ya. Kemudian juga perbuatan-perbuatan lain yang masih ada itu disebutkan. Nah, yang jelas hal-hal ini perlu diamalkan. Bahkan ada yang dianjurkan membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 85 kali dengan harapan mudah-mudahan sepanjang tahun dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah pemirsa, itu tadi luar biasa ya, amalan-amalan ini, mudah-mudahan kita bisa menjalankannya ya, walaupun sedikit, yang penting ikut menjalankan, semoga saya dapat barokah. Baik, nah di segmen berikut nanti persiapkan diri kita karena kita akan bersama-sama mengikuti zikir gerak batin bersama Kiai Misbah. Tetap bersama kami di Kiswah, kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama Kiai Misbah.